Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat Islam yang masih kita miliki sampai dengan hari ini. Dan senang sekali pada hari ini saya kedatangan seorang tamu yang istimewa, ya, yaitu Bapak Ronald, di mana beliau juga seorang mantan mualaf yang sekarang berkiprah di bidang ilmu teknologi, ya, IT, ya, information technology, ya, IT. Nah, Masya Allah, nanti kita akan ngobrol dengan beliau apa saja kiprah beliau dan bagaimana sistem beliau ini bisa menjangkau umat Islam di Indonesia pada khususnya. Baik, nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, izinkan saya untuk mengundang para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya bisa dikirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Jakarta. Bukti transfer silahkan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa panjang kalam langsung saja ya kita sapa Bapak Ronald. Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seger bener Pak. Alhamdulillah. Ini dari kemarin tamu saya matanya sipit-sipit ya. Alhamdulillah ya. Pak Ronald asli mana Pak? Saya alhamdulillah sudah lahir dan tumbuh di Jakarta ya. Oh, kelahiran Jakarta. Jakarta. Oke, kalau orang tua aslinya dari? Orang tua saya dari Belitung. Oh, Belitung. Iya. Saudara Pak Ahok Pak? Jauh mungkin ya. Oh, oke. Nah, terus Bapak apa yang dari Belitung? Bapak dari Belitung. Oh. Kalau ibu dari Tangerang. Oh, ibu Tangerang. Oke. Papa berarti saya apa? Dari Marga Cang. Cang. Oh, saya dari kemarin ketemunya saya Tan terus Pak. Saya juga Tan gitu. Jadi kemarin ketemu yang setan gitu. Masya Allah. Pak Ronald sudah berapa tahun Pak menjadi seorang Muslim? Alhamdulillah berarti tahun ini sudah 10 tahun ya. Oh, baru ya Pak ya? Lumayan baru. Baru ya. Oke. Baru 10 tahun ya. Belum 40 tahun ya. Masya Allah. Berarti tahun 2012. Oh, duluan Pak Ronald berarti daripada saya. Baik, saya terus terang lahir dengan KTP Buddha. Oke. Namun saya mungkin seumur hidup baru 2 kali kuwihara. Ah, gitu ya. Iya. Oh, memang nggak rutin gitu? Nggak rutin. Oh, oke. Nah, Terus? cuma dari kecil, dari TK sampai SMA itu saya sekolah di Katolik, gitu ya. Selalu sekolah Katolik. Ya. Namun pada saat masuk kuliah saya masuk ke kampus Kristen. Oke. Ya, nah, lalu kemudian tapi saya ya tadi ya tidak memeluk agama sama sekali. Saya mungkin kalau saya bilang seorang agnostik. Oh gitu. Ya, jadi saya percaya Tuhan tapi nggak memeluk agama satupun karena waktu itu prinsipnya yang penting jangan jahatin orang. Gitu ya. Nah, namun saya percaya bahwa ada kekuatan di luar sana yang memang tadi nih yang menciptakan kita, mengatur hidup kita, ada takdir segala macam. Nah, sampai lanjut aja nih ceritanya. Iya, lanjut. Justru kita tungguin dari tadi Pak. Baik. Nah, jadi sampai di titik waktu itu saya berkawan lah dekat dengan kawan saya di mana beliau ini Kristen dan ngajak saya ke gereja. Ya, saya iseng saya ikut. Sekali datang, 2 kali datang, akhirnya keterusan tuh. Oh gitu. Datang terus setiap minggu ke gereja, walaupun sampai waktu itu akhirnya kami tidak bersama lagi gitu ya. Tapi saya tetap ke gereja. Nah, sorry Pak, saya potong sebentar Pak. Bapak coba sekali, 2 kali datang. Terus akhirnya jadi datang terus. Yang menjadikan Bapak mau datang terus, itu kira-kira apanya Pak? Sistem kebaktiannya atau ada cewek yang lagi diincar atau gimana Pak? Nah, jadi ini kalau saya ngeliatnya adalah saya cuma ngeliat orang begitu taat, begitu coba khusyuk terhadap sesuatu yang disebut Tuhan Yesus gitu ya. Nah, saya itu kan terbawa lah dengan suasana tersebut, gimana orang menghayatinya segala macam. Dan saya cuma tahu katanya kan kita sebaiknya memeluk agama, karena memang opsi saya waktu itu tidak banyak dan saya rasa mungkin ini adalah panggilan saya. Jadi saya waktu itu
setelah rutin saya pikir jangan-jangan ini panggilan saya. Tinggal gimana saya membuka diri untuk dibaptis. Ya, akhirnya waktu itu dibaptislah saya. Setelah berapa lama, Pak? Mungkin setelah 6 bulan ya. 6 bulan rutin ke gereja. Dan kan mungkin waktu itu gereja juga bagus ya, di Senayan City. Iya. Senayan City GBI ya, Pak? GBI. Sama sih sama saya sih. Saya juga GBI dulu ya. Nah, Masya Allah. Saya ngeliat waktu itu mungkin jangan-jangan panggilan saya. Sehingga saya waktu itu putusannya udah saya dibaptis deh. Saya daftar waktu itu dibaptis di Panglima Polim. Nah, saya dibaptis. Nah, yang lucu adalah seminggu kemudian setelah saya dibaptis, saya itu disamperin sama Pak Pendeta ke rumah. Ya, waktu itu pengen penyuluhan lah ya segala macam. Gitu ya. Karena kan sebagai warga baru gitu ya. Itu pasti Pak. Nah, saya dikasih lah itu Alkitab baru masih dibungkus. Waktu saya buka di depan Pak Pendetanya, dan saya waktu itu pas saya buka jatuhlah itu ada 3 barcode, Pak. Barcode. Dalam Bible ada barcode. Nah, bentuknya stiker. Nah, saya tanya dong Pak Pendeta, ini buat apa? Ronald, nanti kamu bisa tempel barcode tersebut di Alkitab kamu lainnya. Sehingga tiap kali kamu datang ke gereja, kamu nanti ada scan. Wih, gila, keren bener. Nah, waktu itu saya pikir dalam hati ya, saya kan datang karena inisiatif saya sendiri, bukan karena dia absen. Itu sebelum 2012 tuh, Pak? Sebelum 2012. Gila, sebelum itu udah pakai barcode. Udah pakai barcode. Keren ya. Terus. Nah, saya kira waktu itu bertanya dalam hati, ini kan saya benar-benar atas niatan saya sendiri untuk datang. Nah, setelah itu dibahaslah tentang beberapa hal, Pak, yang memang saya ngerasa kok malah saya jadi goyah ya. Waktu itu dibahas soal konsepnya Sinterklas lah, terus Natal dan lain sebagainya tuh. Pokoknya agak melebar lah ya. Sampai di titik saya ngerasa kok ada yang ganjel ya di hati saya ya. Karena saya ngerasa saya orang yang sangat rasional. Akhirnya saya waktu itu putuskan nggak lagi ke gereja. Nah, saya nggak ke gereja lagi. Saya mulai berteman karena waktu itu saya lagi bangkrut. Saya berteman dengan teman-teman lain, yang terutama juga yang Muslim ya. Dan saya di situ melihat bahwa kok kayaknya teman-teman yang Muslim ini nggak sama kayak yang diberitain di media sih. Ya kan. Berita apa tuh, Pak? Pengen tahu kan, tentang apa ya, fanatisme, lalu juga tentang ekstremisme, radikalisme segala macam. Dan saya ngeliat teman-teman saya ini baik-baik kok. Malah saya jadi punya kesempatan bertanya sama mereka. Nah, sampai tahun 2011. Waktu itu kan lagi masuk bulan Ramadan. Ya kan. Teman-teman saya kan pada puasa. Dalam hati saya, puasa ngapain sih, nahan lapar? Kayaknya saya juga bisa. Akhirnya saya putuskan lah, saya cobain deh ikutan puasa. Alhamdulillah Pak Dondi, waktu itu 2011 saya puasa saya full. Itu belum masuk Islam? Belum masuk Islam, ya tapi nggak pakai sholat. Tapi sudah puasa full? Full, 30 hari, bener-bener full ngikutin dari, tapi nggak pakai sholat ya. Masya Allah, oke. Nah, saya di situ saya nemuin bahwa ternyata puasa itu bukan sekedar nahan lapar ya. Tapi kita juga nahan emosi, berempati dan lain sebagainya. Nahan nafsu. Sehingga saya berpikir, wah ini ada sesuatu nih kayaknya nih. Saya ngerasa ada sesuatu, saya mulai tuh coba cari tahu. Diundanglah saya berapa kali ke pengajian. Di situ saya dapat sebuah pencerahan ya. Bahwa waktu itu ngomongin soal konsep sedekah. Buat saya dulu sedekah itu ya kayak karena saya kasihan sama orang, saya ngasih uang, mungkin uang saya tinggal lecek atau nggak bagus, saya kasih aja udah gitu. Tapi di situ dikasih analogi, Pak, bahwasanya bersedekah itu ibarat orang dapat rezeki ya, kan kita dapat makan itu dapat rezeki. Kalau nggak ada yang dibuang, itu akan jadi penyakit. Nah, itu udah bicara begitu tentang juga dengan sedekah. Sedekah. Jadi kalau nggak ada yang dibuang itu jadi penyakit, Pak. Keren. Nah, saya ngerasa wah ini kok masuk rasional saya. Saya mulai cari tahu lagi, Pak. Bicara sama teman-teman yang lain. Bahkan di titik saya mencoba membandingkan, Pak. Jadi saya bicara tentang Quran, saya ngerasa loh ini kan banyak yang saya pelajari waktu zaman saya di Katolik. Saya ngelihat ya nabi-nabi banyak yang sama, Pak. Nama-namanya. Ya kan, Nabi Isa ya Tuhan Yesus. Itu kan lalu ada lagi Nabi Abraham, Ibrahim, Daud, David segala macam. Loh ini kok kayak sejarah ya? Karena saya tahu waktu saya belajar Christianity itu, di Christianity itu diajarkan akan ada nabi baru. Tapi nggak disebut karena itu kan Tuhan Yesus stop di situ nih. Iya kan? Yesus kali, Pak, bukan Tuhan Yesus, Pak. Iya, Yesus. Tapi tulisannya itu. Iya, bahasanya itu Tuhan Yesus. Jadi Nabi Isa. Nah, saya waktu itu merasa bahwa lah ini jangan-jangan teman-teman kita yang masih Christianity ini seperti orang pacaran, Pak, belum move on.
Oke. Karena Nabi Isa waktu itu punya figur yang begitu sempurna, Pak. Ya kan, bisa bangkitin orang mati, menyembuhkan orang sakit. Padahal tadi sudah ada bahwa ini Nabi Muhammad nih jalan keselamatan. Ya, tapi cara pandang mereka kan berbeda ya. Cara pandang berbeda. Nah, makanya saya paling sebel kalau umat muslim mengkafirkan orang, Pak. Karena saudara saya masih banyak yang belum menjadi muslim. Jadi tujuan saya adalah bagaimana kita memberi contoh yang baik supaya mereka bisa masuk Islam juga. Nah, itulah menurut saya jalan dakwah saya seperti itu. Nah, ini menurut saya kunci ya, bahwa kita memang tadi gimana kita jadi Islam yang baik, jadi muslim yang baik, supaya teman-teman saudara-saudara kita tuh jadi muslim juga. Menunjukkan akhlak kita yang baik. Betul. Ya. Masya Allah. Terus setelah belajar begitu, gimana? Mulai tertarik gitu, Pak? Nah, jadi setelah saya tadi belajar, saya akhirnya memutuskan saya ingin di mualaf, ingin masuk Islam. Itu berarti tahun 2011? 2011 akhir lah. Jadi setelah puasa dan belajar-belajar tadi yang lainnya, akhirnya saya ke Sunda Kelapa. Oh, masih Sunda Kelapa? Masih Sunda Kelapa. Ustadz kayak nama yang saya datin, bukan? Aduh, saya nggak inget ya. Oh, nggak. Iya. Jadi situ pokoknya ada Ustadz yang Ambon gitu, yang hitam dekil, lah itulah Ustadz kayak nama lah. Oh, tapi ilmunya mantap ya. Masya Allah ya. Nggak inget ya? Nggak inget saya, nggak inget. Nah, alhamdulillah saya akhirnya memutuskan tadi untuk syahadat. Alhamdulillah. 2012 itu saya syahadat, sambil saya coba pendalaman lagi. Kan ilmu saya pasti masih dangkal sekali. Gitu ya. Saya along the way saya ngerasa banyak sekali nih yang ilmu-ilmu yang tadi ya harusnya bisa didakwahkan juga. Nah, akhirnya 2013 saya buatlah fintech syariah.